350 juta kemana? Jejak dana, sekolah tanpa izin, dan masa depan siswa SMA Siger. Datanya kalau belum terdaftar sih harapan saya juga memang harus segera diproses lah. Sehingga dengan ini kami memutuskan dan menyimpulkan belum dapat memberikan rekomendasi penerbitan izin operasional pada satuan pendidikan SMA Siger 1 Bandar Lampung dan SMA Siger 2 Bandar Lampung dikarenakan belum memenuhi syarat. Apa? 15.000. Apa? Satu buku 15.000, Pak. Buku apa? Buku modul. Setiap pelajaran harus IPA, IPS, MTK, semuanya. Pokoknya 300-an, Pak. Baju olahraga dan batik ada nggak? Ada dia di rumah. Ada di rumah, cuman SMP doang gitu olahraganya. Kalau sini nggak ada. Dari Sigernya belum dikasih? Belum. Belum dikasih? Belum. Nah, ekstrakurikuler ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Belajar komputer nggak? Nggak. Belum pernah belajar komputer? Belum. Untuk ini Bu, untuk baju itu gimana kita? Katanya Beli sendiri apa dikasih? Ya, beli sendiri. Suruh beli sendiri. Ini bukan sekadar cerita tentang sebuah sekolah. Ini tentang nasib puluhan siswa yang masa depannya digantung. Tentang uang ratusan juta yang katanya untuk pendidikan, tapi jejak manfaatnya tak terasa. Dan tentang janji miliaran rupiah yang justru memicu tanda tanya besar. 350 juta itu sebenarnya kemana? Awalnya terlihat mulia. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, disebut punya niat baik mendukung penyelenggaraan SMA swasta Siger. Anggaran besar pun dijanjikan. 5 miliar di APBD perubahan 2026, 10 miliar direncanakan di APBD 2027. Tapi anehnya, guru-guru di sana justru tidak tertarik. Mereka tidak berbicara soal uang, mereka tidak bicara soal fasilitas mewah. Mereka hanya ingin satu hal, siswa mendapatkan hak dasar mereka. NISN terdaftar di Dapodik, status pendidikan yang sah. Iya, kalau kami para guru mah mau yang terbaik aja buat siswanya, kata salah satu guru. Kalimat sederhana, tapi justru itu yang memperlihatkan realitasnya, bahwa yang paling dibutuhkan bukan dana besar, melainkan kepastian. Masalah mulai terbuka saat Disdikbud Provinsi Lampung menolak memberikan izin operasional SMA Siger. Alasannya serius. Belajar hanya 4 jam sehari, padahal aturan minimal 8 jam. Kegiatan belajar menumpang di gedung SMP negeri tidak sesuai kalender pendidikan. Artinya, sejak awal, sekolah ini sudah berdiri di atas pondasi yang bermasalah. Dan dampaknya bukan kecil. Siswa tidak punya NISN, tidak terdaftar di Dapodik, status pendidikan mereka menggantung. Lebih parah lagi, mereka bahkan belum tahu akan dipindahkan kemana. Dari pihak yayasan atau sekolah ada nggak omongan bahwa bakal dipindahin nanti ke sekolah swasta lainnya? Kayaknya nggak tahu sih. Belum ada omongan? Belum ada. Bayangkan, 6 bulan sekolah tanpa kejelasan status, tanpa kepastian masa depan. Kasus SMA Siger kini jadi sorotan. Sekolah berjalan tanpa izin operasional, siswa belajar tanpa status jelas. Dana sudah cair, tapi manfaatnya dipertanyakan. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal tanggung jawab. Karena ketika pendidikan dijalankan tanpa izin, yang jadi korban bukan pejabat, bukan yayasan, tapi anak-anak. Anak-anak yang sekarang tidak tahu naik kelas atau tidak, pindah sekolah kemana, NISN mereka siapa yang urus. Kasus ini tidak berhenti di meja dinas. Polda Lampung mulai menyelidiki. Yayasan dan kepala sekolah akan diperiksa sebagai saksi. Sudah ada pemeriksaan terhadap pihak Disdikbud. Koordinasi dengan Kemendikbud juga dilakukan. 6 bulan kegiatan belajar mengajar tanpa izin. Puluhan bahkan mungkin ratusan siswa tidak terdaftar resmi. Ini bukan lagi sekadar polemik. Ini sudah masuk ranah hukum. Mari kita tarik garis lurus. 350 juta sudah keluar, siswa tidak merasakan fasilitas, sekolah tidak punya izin, status pendidikan menggantung.
Lalu muncul janji baru, 5 miliar, 10 miliar. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Kalau 350 juta saja tidak jelas jejaknya, bagaimana nasib 10 miliar nanti? Kasus SMA Siger bukan cuma soal satu sekolah. Ini cermin bagaimana kebijakan, anggaran, dan pengawasan bisa gagal melindungi yang paling penting, anak-anak. Mereka datang untuk belajar, bukan untuk jadi korban eksperimen sistem. Dan sampai hari ini, satu pertanyaan belum terjawab. 350 juta itu sebenarnya kemana?